paling gampang banget. Saya langsung tertarik waktu itu, langsung daftarin waktu itu langsung daftar saya. Bener itu langsung daftar saya. Iya ya. Oke, bagi yang masih mengidap GERD anxiety ya, asam lambung dan kecemasan, mungkin terasa sangat sulit ya. Ini bisa sembuh dengan cara apa gitu. Tetapi ternyata itu hanya penyakit ringan sebenarnya, yang mudah disembuhkan. Penyakit ringan padahal sih. Mudah disembuhkan. Tetapi bagi yang masih mengidap, Pak, itu luar biasa, Pak. Sakitnya, efeknya bahkan ke perilaku. Perilaku yang jelas itu kan mereka merasakan, wah ini penyakit berat gitu loh. Tetapi ternyata setelah ketemu cara menyembuhkannya, oh ternyata cuma gitu ya. Iya, ya cuma. Ya, itu juga proses yang perlu dilalui ya. Artinya segala sesuatunya kan tidak perlu instan. Iya. Otot-otot, syaraf-syaraf, pembuluh darah, apapun yang berada di organ penyebab GERD dan anxiety itu kan juga perlu pemulihan, dan untuk memulihkannya kan juga butuh waktu kan ya Pak ya? Ya butuh waktu, emang nggak seperti instan kalau kata Bang Els. Ada proses. Ya, ada selama 7 tahun mungkin struktur syaraf, otot di lambung, kemudian pembuluh darah dan segala macam yang ada di situ, itu kan untuk kembali normal itu kan tentu juga butuh waktu ya. Dan alhamdulillah Pak Radius bisa menerima kenyataan itu dan menjalani proses itu dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas ya Pak ya. Penuh penerimaan ya. Lebih enak diterima, lebih enak banget kalau udah menerima. Rasanya nyaman, damai kalau menerima. Pak Radius, selain mengikuti sadar nafas yang secara rutin jadwalnya sudah ditentukan, apakah juga meluangkan waktu untuk sadar nafas sendiri, Pak? Saya sempetin rutin udah berapa ibu ya, 4 bulan berarti ya. Setiap jam 12 ke bawah rutin sadar nafas. Tengah malam jam 12? Tengah malam jam 12 lewat jam 1 atau jam 2. Saya kan sukanya begadang, hobinya. Wah, lah itu Pak, begadang itu yang bikin asam lambungnya. Iya. Oke, tetapi sekarang kebiasaan barunya, kalau begadang bukan sekedar begadang yang tiada gunanya ya. Iya. Tapi dengan hening ya Pak ya. Iya. Dan setelah hening langsung bisa tidur nyenyak ya Pak. Ya, jadwalnya tuh kalau mau tidur saya sadar nafas. Kapan aja mau tidurnya, mau tidur jam 12 saya sadar nafasnya jam 12 Pak. Saya waktuin pakai musik setengah jam atau 1 jam. Setelah sadar nafas saya langsung tidur udah. Oke, mantap Pak Radius ya, nggak perlu banyak mikir, pokoknya lakukan gitu ya. Enggak, iya, yang penting lakuin. Dan hasilnya sih ya terserah. Malah berhasil. Iya, betul sekali Pak. Jadi memang berdasarkan penelitian, sebagian besar penyakit yang diidap oleh banyak orang itu disebabkan oleh pikiran. Bahkan penyakit kanker sekalipun, ketika pikiran sudah sulit terkendali, itu menyebabkan energi negatif ya, berupa emosi segala macam tadi mencari titik lemah yang ada di tubuh kita. Lalu muncullah penyakit ya, termasuk ya penyakit-penyakit yang dianggap berat itu ya. Dan akhirnya juga sembuh dengan pikiran ya. Ketika pikiran sudah bisa dikelola dengan baik, hingga kemudian dampaknya ke jiwa, mental dan spiritual kita membaik, akhirnya raga juga ikut membaik ya. Nih Pak, nyari-nyari kayak gini tuh udah 7 tahun nyari-nyari penyembuhan, bagaimana cara sembuh dari rasa cemas. Udah 7 tahun nyari, nggak ketemu. Akhirnya hanya dengan duduk diam, segampang itu ya. Iya, duduk diam. Ya pertama sih ya lihat di YouTube Ngaji Roso itu, di Mas Hendra ya. Pertama lihat Bang El, Mas Hendra nanyain bisa nyembuhin ini, kata Mas Hendra gimana kalau anxiety, bisa nggak, kata Bang El
gampang banget itu, cuma pikiran itu paling gampang banget. Saya langsung tertarik waktu itu, langsung daftarin waktu itu, langsung daftar saya. Bener itu, langsung daftar saya. Iya ya. Oke, bagi yang masih mengidap GERD anxiety ya, asam lambung dan kecemasan, mungkin terasa sangat sulit ya. Ini bisa sembuh dengan cara apa gitu. Tetapi ternyata itu hanya penyakit ringan sebenarnya, yang mudah disembuhkan. Penyakit ringan padahal sih. Mudah disembuhkan. Tetapi bagi yang masih mengidap, Pak, itu luar biasa, Pak. Sakitnya, efeknya bahkan ke perilaku. Perilaku yang jelas itu. Itu kan mereka merasakan, wah ini penyakit berat gitu loh. Tetapi ternyata setelah ketemu cara menyembuhkannya, oh ternyata cuma gitu ya. Iya, ya cuma pinter-pinter imajinasi, olah rasa, olah pikiran aja, udah itu aja. Nyembuhin kayak semudah itu. Nah, kendalanya adalah masih ada sebagian orang yang memanjakan egonya. Orang tersebut mengizinkan pikiran-pikiran yang enggak itu masuk, kemudian mereka larut di dalamnya. Tapi kan Pak Radius pinter tuh. Pikiran-pikiran seperti itu langsung terblokir dengan sendirinya, karena ketika pikiran itu hadir, Pak Radius langsung duduk hening gitu ya. Iya. Gimana tuh pendapat Pak Radius? Gimana menurut Pak Radius? Ya kalau masalah ego sih ya gimana ya? Ya tergantung kemauan. Kalau tergantung kemauan, apakah kalau mau ngikutin ego ya berarti emang kesadarannya itu masih di situ sih Pak. Kalau menurut saya. Iya. Kesadarannya emang masih di tingkat itu sih. Iya. Oke deh, nanti kalau Bang El hadir coba kita tanyakan ya. Seperti apa prosesnya kok bisa seperti itu? Hanya dengan duduk hening diam, lalu orang bisa tersembuhkan dari berbagai macam penyakit. Bahkan 2 minggu yang lalu ya Pak Radius mungkin sudah lihat juga videonya saudara kita yang ada di Timor Leste ya, batu ginjal pun bisa lenyap gitu. Pernah nonton videonya enggak itu Pak? Udah pernah Pak, udah pernah. Terinspirasi dari itu? Terinspirasi, sangat terinspirasi. Bagian mana yang menginspirasi Pak Radius? Bagian yang fokus di titik paling sakitnya tuh di situ. Setelah saya tuh udah ngelakuin seperti itu sebelum nonton videonya Bapak itu, saya udah ngelakuin kayak gitu. Sebenarnya saya udah ngelakuin. Setelah nonton jadi makin yakin ya? Iya, lambung yang terasa sakit, setelah tarikan napas, saya fokusin ke situ. Sebelum Bapak itu di video juga saya tuh udah ngelakuin seperti itu. Jadi tambah yakin, tambah kuat ya. Alhamdulillah dengan adanya teman-teman di RSN, saya tuh lebih kuat, lebih yakin. Udah nggak ragu lah ya, masih nggak ragu.